Nah, hari ini saya akan berbicara tentang manusia Allah. Manusia Allah. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu Saudara, ada ungkapan yang spesial yang Paulus ungkapkan kepada Timotius dan kepada kita semua pagi hari ini, yaitu tentang manusia Allah, man of God, tentang manusia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sangat penting dalam hidup kita yang singkat ini adalah bagaimana kita bisa membangun manusia Allah dalam hidup kita semuanya. Membangun manusia Allah itu adalah bagaimana kita bisa mengenakan kodrat ilahi dalam diri kita, yaitu kita memiliki sifat dan karakter yang ada pada Allah, itu ada juga pada kita semua sebagai seorang manusia Allah. Nah, ini berarti Bapak Ibu Saudara, keseluruhan apa yang kita ucapkan dalam hidup ini, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, itu akan selalu beriringan, selalu sesuai, selalu sejalan dengan pikiran dan perasaan Allah. Inilah yang Paulus sebut dengan man of God, manusia Allah. Apa itu manusia Allah? Manusia Allah itu adalah saya dan saudara yang dalam perjalanan kita mengiring dan melayani Tuhan, dalam setiap perilaku kita, kita itu memiliki karakter, memiliki sifat Allah dalam diri kita semua, yaitu karakter atau sifat yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau kita mendengar istilah manusia Allah, mungkin kita juga pernah mendengar istilah manusia siluman. Jadi kalau manusia siluman itu manusia jadi-jadian. Berarti kalau manusia siluman adalah orang yang berperilaku seperti siluman. Dan umumnya perilaku ini adalah perilaku yang jahat. Karena itu manusia Allah adalah orang yang memiliki perilaku seperti Yesus. Orang yang tindak tanduknya, sifatnya, karakternya itu sejalan dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan menyelamatkan saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan tidak hanya ingin membawa kita kepada kekekalan, berada di sorga, berada di langit bumi yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Tetapi pada waktu Tuhan menyelamatkan kita semua, Bapak Ibu, maka Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Tuhan ingin memulihkan karakter kita. Kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu mengenakan kodrat ilahi dalam diri kita. Apa yang ada pada Yesus kita kenakan dalam hidup kita. Maka itulah manusia Allah yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Alkitab menyebut kepada kita semua dalam perikop ini, kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, bahwa ada hal-hal yang perlu dijauhi oleh seorang manusia Allah kalau kita perhatikan. Karena itu Alkitab katakan begini,
Tetapi engkau hai manusia Allah, dalam ayat 11, jauhilah semuanya itu. Berarti ada hal-hal yang perlu kita jauhi sebagai seorang manusia Allah. Lalu yang kedua, ada hal-hal yang perlu kita kejar sebagai seorang manusia Allah. Dikatakan begini, jauhilah semuanya itu. Lalu ayat 11 katakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, dan ayat-ayat sesudahnya. Dalam ayat ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa yang harus kita jauhi sebagai seorang manusia Allah, yaitu orang yang sudah ditebus oleh Tuhan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kita memiliki keselamatan karena kita percaya kepada Tuhan dan menjalani jalan kebenaran yang diajarkan Tuhan kepada kita sekalian. Apa yang perlu kita jauhi sebagai seorang manusia Allah? Jadi ketika Alkitab berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, kalau Bapak Ibu pelajari kata tetapi di dalam prinsip-prinsip penafsiran Alkitab, itu adalah kata yang sangat penting. Itu untuk memperbandingkan antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat-ayat sesudahnya, atau statement yang sebelumnya dengan statement yang sesudahnya. Alkitab berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nah, ini akan kita pelajari. Apa yang perlu kita jauhi sebagai manusia Allah? Apa sih arti menjauh? Kalau saudara periksa teks asli Alkitab, maka kata jauhilah semuanya itu analoginya begini. Seperti menghilang. Sesuatu yang tidak pernah ada. Jadi kita menjauhi sesuatu itu berarti kita terhilang dari sesuatu yang kita jauhi itu. Itu artinya jauhi semuanya itu. Kita hilang dari apa yang harus kita jauhi. Itu artinya menjauhi. Jadi menjauhi itu bukan berarti kemudian ya kita lagi PSBB maka jaraknya 2 meter. Ya, bukan begitu. Berarti nanti yang kita jauhi itu jaraknya 2 meter saja, sesuai dengan aturan PSBB. Itu bukan demikian. Tapi menjauhi, jauhilah semuanya itu artinya kita harus menghilang dari objek yang kita jauhi. Berarti kita harus meninggalkan apa yang harus kita jauhi. Kira-kira begitu yang sedang dikatakan oleh Alkitab. Yang Paulus sedang katakan, jauhilah semuanya itu. Nah, apa yang harus kita jauhi sebagai seorang manusia Allah? Nah, ini yang saya ingin bagi kepada kita semua dalam khotbah hari ini. Yang pertama yang harus kita jauhi berarti kita akan periksa pada ayat-ayat sebelumnya. Yang pertama yang harus kita jauhi adalah sikap yang tidak menghormati pemimpin. Saudara lihat ayat pertama dan ayat yang kedua dari perikop ini. Alkitab katakan begini, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Lalu ayat 2 berkata, jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena tuan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jadi Alkitab berkata begini, Paulus bicara kepada Timotius yang masih muda, kalau ada orang yang menanggung beban perbudakan, dia harus menganggap tuan mereka layak untuk mendapat segala apa? Penghormatan. Apa tujuannya? Agar nama Allah dan ajaran-ajaran dalam kekristenan itu jangan dihujat orang. Lalu kalau kemudian seseorang itu bekerja
lalu dia punya Tuhan, dia punya pemimpin, seorang yang bersaudara dalam Kristus, maka Paulus katakan lebih lagi. Berarti seseorang itu harus menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang Tuhan telah tempatkan di atas dia untuk menjadi pemimpin dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang harus kita jauhi sebagai orang manusia Allah adalah sikap kalau kita itu tidak menghormati orang yang Tuhan sudah tempatkan berada di atas kita untuk menjadi pemimpin atas kita. Apakah dia pemimpin di tempat kerja kita? Apakah dia pemimpin di dalam marketplace kita, di dalam pelayanan kita, di dalam gereja, di dalam keluarga? Maka ketika Tuhan menempatkan orang-orang itu, sikap kita harus punya submit, harus punya penundukan diri. Nah, manusia Allah, orang-orang yang telah diubah oleh Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang punya rasa hormat terhadap orang lain, punya respek terhadap orang lain. Apalagi kemudian orang-orang itu Tuhan tempatkan sebagai pemimpin di tempat di mana dia berada. Karena itu Alkitab katakan kepada kita, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, kata Alkitab, lakukanlah seperti untuk apa? Tuhan. Dan bukan untuk apa? Manusia. Di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, pemimpinnya adalah suami. Maka anggota keluarga harus menghormati pemimpinnya. Kalau engkau istri, engkau harus hormati suamimu. Ini bukan persoalan engkau punya gaji lebih besar dari suamimu, lalu engkau tidak menaruh hormat kepada suamimu. Wah, itu bukan ciri manusia Allah. Di era modern ini, di mana kadangkala istri bisa berpenghasilan lebih besar dari suami, istri bisa semena-mena, sehingga suami masuk dalam golongan isti, ikatan suami takut istri. Udah di kantor kasihan suami, udah dimarah-marahin pimpinan, mungkin karena ada sesuatu. Di jalanan mau pulang, dimarahin sopir angkot, dibentak-bentak, ya kan? Sampai di rumah, masuk kompleks, dimarahin tetangga yang lagi stres karena persoalan COVID. Sampai di rumah, dimarahin oleh istri. Aduh. Dia berkata, mau taruh di mana lagi kepala ini? Seperti Tuhan yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Aku tidak punya tempat lagi di rumah ini. Jadi kalau engkau istri, hormati pemimpin di rumah. Suami adalah pemimpin, hormati. Jangan jelek-jelekin suamimu, jangan jelek-jelekin pemimpinmu. Waduh, apalagi jelek-jelekin orang yang mungkin telah berkorban untukmu. Ya, kalau engkau anak, ya engkau harus menghormati orang tua. Ini anak zaman sekarang ini repotnya luar biasa. Orang tua baru ngomong satu kalimat, wah dia udah satu paragraf. Orang tua ngomong satu paragraf, wah dia udah satu halaman. Orang tua ngomong satu halaman, dia satu bab. Orang tua ngomong satu bab, dia satu buku. Orang tua ngomong satu buku, dia satu perpustakaan. Ngomong baru satu orang tua, dia langsung selanya banyak. Hormati orang tuamu supaya apa? Lanjut umurmu. Engkau orang-orang muda atau engkau sebagai anak, engkau harus hormati orang tua. Itu adalah pemimpin bagimu. Ya. Jadi kalau orang tua sekarang masih hidup, berbuat baiklah kepada orang tua. Jangan nanti orang tua meninggal baru engkau nangis meraung-raung seperti nangis Bombay dalam film-film India sambil nari. Terlambat. Terlambat Bapak Ibu Saudara. Semasa orang tua masih hidup, engkau tidak pernah menyenangkan hatinya. Tak pernah memberi, tak pernah berbagi. Sementara orang tua yang selama ini membesarkan engkau. Hormati orang yang lebih tua. Hormati pemimpin. Manusia Allah itu adalah orang yang mempunyai respek kepada orang yang lebih tua dari dia, yang Tuhan tempatkan sebagai pemimpin di hadapan dia. Dan ini bukan masalah gestur tubuh untuk menghormat. Ada orang yang
Ketika lewat di hadapan orang dia menunduk begini. Tapi setelah lewat hatinya dongkol. Ini persoalan sikap hati. Rasa hormat ini persoalan sikap hati, bukan persoalan gestur tubuh. Tetapi sikap hatimu adalah sikap yang menaruh hormat. Itu yang paling penting. Kalau engkau berada di gereja, engkau berada di tempat pelayanan, maka hormati pemimpinmu. Hormati orang yang ditempatkan sebagai pemimpin di tempat pelayanan. Ya, jangan punya budaya menjatuhkan orang. Manusia Allah tidak punya sikap seperti itu. Dia memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Yesus, sehingga yang dia utamakan adalah kepentingan bersama. Bapak ibu saudara, di tempat pelayanan hormati orang yang Tuhan tempatkan, hormati majelis, hormati penatua, hormati diaken yang Tuhan taruh di situ, hormati pendeta, hormati gembalamu, karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan yang berdoa untuk keselamatan jiwa kita. Itu kata Alkitab. Kita harus memiliki respek, menaruh hormat, ya, seperti apa yang Alkitab ajarkan kepada kita sekalian. Kita melakukan itu semuanya untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk kita. Jadi seorang manusia Allah adalah seorang yang memiliki sikap hati yang menghormati pemimpin. Jauhi sikap hati yang memberontak, Bapak Ibu. Jauhi sikap hati yang bersungut-sungut. Walaupun di tengah pandemi ini, ya mungkin engkau karyawan, ya, mungkin engkau belum terima gaji, nggak dapat THR. Tapi hormatilah. Tetap berdoa. Mungkin lagi sulit mereka. Udah berdoa. Jangan tambah masalah. Dengan sikap menggerutu, dengan sikap yang tidak terpuji, mengomel. Ya, apalagi taruh di status sosial semua unek-unekmu. Itu menunjukkan kita bukan manusia Allah. Di mana kita berada, kita harus menghormati orang-orang di sekitar kita. Hormati seperti kita menghormati Tuhan. Karena seorang manusia Allah, dia respek kepada orang-orang di sekitarnya. Dia respek kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan di sekitar dia. Amin. Alkitab mengajarkan kepada kita, justru seandainya pemimpin itu adalah seorang yang percaya kepada Yesus atau yang bersaudara dalam Kristus, kata ayat yang kedua, maka lebih lagi kita harus melayani mereka dengan lebih baik lagi. Jangan pakai asas manfaat, Bapak Ibu. Ya, mumpung pemimpin kita baik hati karena dia anak Tuhan, karena dia punya hati pendeta, walaupun pengusaha punya hati pendeta, maka pakai asas manfaat. Tak manfaatinlah. Datang terlambat ke kantor, pergi, datang lebih terlambat, pulang lebih awal. Datang terlambat, pulang lebih awal. Justru kalau mereka pemimpin kita orang-orang yang bersaudara dalam Yesus, maka berilah rasa hormat yang lebih. Layanilah mereka. Itu adalah ciri seorang manusia Allah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, jadi di rumah anak-anak hormati orang tua. Sama masa sekarang. Jangan nanti orang tua udah tidak ada baru menaruh hormat, datang ke kubur, disiram terus tiap hari kuburnya, basah terus sampai setahun. Terlambat. Terlambat. Jangan ada yang bermusuhan antara anak dan orang tua. Iya kan? Hanya karena masalah warisan lalu bermusuhan. Saudara bersaudara hanya karena masalah warisan bermusuhan. Kita tidak bisa membawa harta kita pada kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Respeklah terhadap setiap orang. Taruh rasa hormat setinggi-tingginya. Seperti kita menghormati Tuhan kepada mereka yang menjadi pemimpin apalagi di sekitar kita. Itu yang harus kita jauhi sebagai manusia Allah, adalah kalau sikap yang tidak menghormati pemimpin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita jauhi sebagai seorang manusia Allah? Jauhilah semuanya itu, kata Paulus. Yang kedua adalah, yang harus kita jauhi adalah ajaran yang tidak sehat. Lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata kepada kita demikian, Bapak Ibu. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan
ibadah kita. Yang kedua adalah, yang harus kita jauhi adalah ajaran yang tidak sehat. Bapak Ibu, bukan dari pintarnya berbicara seorang hamba Tuhan itu, baru kemudian itu menjadi ukuran bahwa ajaran yang diajarkan itu adalah ajaran yang sehat. Tetapi ajaran yang sehat yang dikatakan Alkitab di sini adalah yang sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang ketiga, yang sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, berarti ajaran yang sehat harus mengikuti teladan Yesus. Kira-kira begitu. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu yang akan kita ikuti. Karena kita orang Kristen adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, maka kita mengikuti teladan Yesus dalam hidup kita. Persoalannya adalah di hari-hari terakhir ini, kata Alkitab, di akhir zaman ini orang akan mengumpulkan banyak guru-guru yang masuk dalam kategori guru palsu hanya untuk memuaskan telinga mereka. Hanya untuk memuaskan telinga mereka. Banyak orang ingin mendengarkan sesuatu yang enak-enak saja, dengar khotbah yang enak-enak saja, bicara tentang berkat, bicara tentang janji-janji. Kalau itu pokoknya banyak orang yang mau dengar. Tapi kalau bicara penderitaan, bicara pendewasaan, cukup dia Tuhan. Karena dia yang perlu didewasakan. Kalau aku kayaknya belum atau sudah dewasa. Nah, ini persoalannya. Gereja kehilangan identitas. Orang percaya, orang Kristen kehilangan identitas dengan ajaran yang sehat. Nah, kita lihat apa yang Paulus singgung tentang perlu menjauhi ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang tidak sehat itu yang seperti apa? Nah, saudara lihat ayat yang kelima di dalam 1 Timotius 6 ini, ayat 5 dikatakan begini Bapak Ibu. Percekcokan antara orang-orang yang tidak berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Bapak Ibu Saudara, ciri ajaran yang tidak sehat itu Paulus jelaskan dalam ayatnya yang kelima ini adalah kalau kita itu menjadikan ibadah itu sumber keuntungan. Paulus memang katakan ibadah itu memang kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ibadah ini berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Namun Bapak Ibu, yang keliru adalah kalau kita menjadikan ibadah itu sumber keuntungan. Karena orang tuh datang ke gereja tujuannya supaya diberkati. Ini persoalan kita hari-hari ini. Orang datang ke gereja tujuannya mendapat untung. Jadi dia hitung-hitungan. Kalau dia berikan persembahannya 10.000, Tuhan akan berkati 100 kali ganda. Wah, itu keliru sekali. Berarti hitung aja 10.000 kali 100. Jadi kalau dia beli 1 juta, dia beri 1 juta, dia dapat 100 kali ganda, 100 juta. Wah, jadi menjadikan ibadah sumber keuntungan, ini sebuah kekeliruan. Padahal ibadah itu adalah sarana kita berjumpa dengan Tuhan, untuk Tuhan membentuk kita agar sifat kita, agar karakter kita diubah oleh Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan. Memang ibadah itu mengandung janji dalam hidup ini maupun dalam hidup yang akan datang. Dalam hidup ini kita akan dikuatkan menjalani hidup ini dalam perjalanan kita. Selama kita berada di dunia ini, kita dikuatkan lewat firman Tuhan, tetapi mempersiapkan kita pada kekekalan, tapi bukan supaya menjadi sumber keuntungan secara lahiriah dalam hidup kita. Ini yang Paulus katakan. Paulus nasihati Timotius yang masih muda, jangan jadikan ibadah sebagai sumber keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang ikut Tuhan pasti dia akan berjalan sesuai dengan apa yang mau Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita bertanggung jawab dalam hidup ini, maka hidup kita diberkati Tuhan. Apa yang kita lakukan Tuhan pasti akan campur tangan selagi kita bertanggung jawab dalam hidup ini.
Tapi bukan berarti kita beribadah kemudian punya motivasi yang salah. Apalagi kemudian kalau kita beribadah kita doakan semuanya lenyap, termasuk resesi ekonomi, kutu-kutu ekonomi. Wah, ini kan sebuah kekeliruan. Ini sebuah kekeliruan. Padahal pemberian hidup kita kepada Tuhan dengan hidup bertanggung jawab, dengan apa yang dipercayakan kepada Tuhan kita setia. Maka ketika kita mengerjakan itu, Tuhan gak tutup mata Bapak Ibu. Tuhan pasti berkati hidup kita. Dan berkat bukan hanya persoalan kekayaan, tapi jangan menjadikan ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Sehingga pemahaman tentang kemakmuran dalam beribadah harus kita kesampingkan. Ibadah itu adalah pemberian hidup kita kepada Tuhan. Ibadah itu bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Lalu ajaran yang tidak sehat yang Paulus katakan di sini dalam ayat yang ke-7 adalah waktu seseorang itu berfokus kepada hal lahiriah, bukan kekekalan. Lalu Bapak Ibu lihat ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Kata Alkitab, asal ada makanan dan pakaian, kata Alkitab apa? Cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, kata Alkitab. Nah, ajaran yang tidak sehat yang harus kita jauhi adalah waktu kita itu terfokus kepada hal lahiriah. Waktu kemudian khotbah hanya menjurus kepada hal-hal lahiriah, tapi kemudian tidak memfokuskan kepada kekekalan. Nah, ini yang harus kita mulai benahi. Alkitab berkata kepada kita, kita ini nak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apapun keluar. Asal ada makanan, asal ada pakaian, kata Alkitab, cukuplah. Kita harus belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Fokuskan hidup kita pada kekekalan Bapak Ibu, bukan kepada hal yang lahiriah. Jadi ajaran yang tidak sehat yang harus kita jauhi adalah waktu fokus gereja, fokus orang percaya hanya kepada hal-hal lahiriah, bukan kepada kekekalan. Padahal hidup kita di dunia ini sementara. Kata Alkitab 70, kalau kuat 80, sesudah itu anugerah Tuhan. Saudara rajin jaga kesehatan, minum suplemen, rajin olahraga ya, bolehlah 90. Lebih-lebih anugerah Tuhan. Tapi tidak banyak hidup kita di dunia ini. Karena itu kita harus belajar fokuskan hidup kita bukan kepada hal lahiriah, tetapi kepada hal kekekalan. Itu kemudian Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang apa? Di bumi, kata Alkitab. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang perlu kita jauhi sebagai seorang manusia Allah? Yang ketiga yang harus kita jauhi sebagai seorang manusia Allah adalah waktu kita hidup dalam ketamakan. Tidak hidup dalam ketamakan, jauhi ketamakan. Manusia Allah belajar untuk menjauhi ketamakan. Lihat ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Alkitab berkata kepada kita demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lalu ayat 11 berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Jauhilah semuanya itu. Apa yang harus dijauhi Bapak Ibu Saudara? Hidup yang tamak, cinta akan uang. Salah satu persoalan dalam kekristenan di akhir zaman ini Bapak Ibu adalah materialisme. Salah satu persoalan dalam kekristenan adalah materialisme. Dan ini berhubungan dengan ketamakan.
Salah seorang mahasiswa bimbingan skripsi saya konsultasi ke saya, dia mau tulis tentang materialisme dalam penggembalaan. Wah, saya bilang ini keren. Karena salah satu persoalan kita dalam gereja, dalam kekristenan adalah persoalan materialisme, persoalan ketamakan. Apa sih itu tamak? Tamak itu Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan selalu ingin memperoleh lebih banyak untuk diri sendiri. Jadi orang yang tamak itu seorang yang ingin menginginkan sesuatu yang lebih banyak, tapi untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ada orang ingin hidupnya kaya, hidupnya diberkati supaya dia jadi saluran berkat. Tapi ada orang yang mengumpulkan harta di bumi untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia udah punya sesuatu, dia akan pegang erat-erat. Tak peduli siapapun di sekitar dia. Bahkan Tuhan Yesus lewat pun dia mungkin tidak peduli. Nah, ini tamak. Serakah. Kata Alkitab, serakah. Jadi ketamakan itu adalah keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya. Ketika seseorang memiliki sifat yang tamak, maka dia akan memiliki keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Akibatnya kata Alkitab, dia akan berlaku tidak benar. Nah, Alkitab, Bapak Ibu Saudara, memperingatkan kita tentang bahaya ketamakan ini. Dalam khotbah di bukit, di dalam Matius pasal 6, kalau Bapak Ibu selidiki, Tuhan Yesus memperingatkan untuk tidak mengumpulkan harta di bumi. Sama seperti Paulus yang menasihati dalam ayat yang ke-9 ini, memperingatkan kepada kita tentang bahaya ingin menjadi kaya. Memperingatkan kepada kita tentang bahaya ingin menjadi kaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu, sorga itu tidaklah anti dengan kekayaan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang orangnya kaya, bahkan kaya raya. Dan Tuhan juga tidak anti dengan orang yang kaya. Saya berdoa supaya saudara-saudara diberkati Tuhan, supaya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Kerja sungguh-sungguh, bertanggung jawab sesuai dengan potensi yang ada, maksimalkan. Ya, jadi orang yang diberkati. Jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Harta kekayaan bukanlah dosa. Tapi yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, adalah keinginan yang salah dan cara yang salah dalam memperoleh kekayaan. Itu yang Tuhan mau ingatkan. Dan kekeliruan dalam mengelola apa yang Tuhan telah percayakan. Itu yang mengakibatkan banyak orang itu terjebak di dalam dosa, kata Alkitab. Karena itu ayat yang ke-10 Paulus katakan begini, Bapak Ibu, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang, kata Alkitab, dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang itu tidak berdosa. Harta itu tidak berdosa. Tapi cinta akan uang, cinta akan harta, itu yang membawa kepada dosa. Ayat 10 berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kalau seseorang mencintai uang, mencintai harta, melebihi cintanya kepada Tuhan, maka itu yang bisa membawa dia kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kata Alkitab, karena memburu uanglah kemudian banyak orang telah menyimpang dari imannya, dan akhirnya membuat dia terjerembab masuk dalam lubang yang namanya dosa. Menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan hal yang dia ingin dapatkan. Matius 6 ayat 21 berkata begini, Bapak Ibu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita harus menghindari yang namanya sifat yang tamak. Persoalan kita bukan di berkat. Persoalan kita bukan di harta.
Tapi persoalan kita adalah di posisi hati kita. Karena itu Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu apa? Berada. Karena itu ketamakan sebenarnya berhubungan dengan bagaimana kita memposisikan hati kita terhadap apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan ini bukan milik orang kaya. Jangan berpikir hanya orang kaya yang tamak. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Siapa saja bisa jadi tamak. Termasuk orang yang sederhana dan orang yang miskin. Karena persoalannya bukan di harta. Persoalannya di hati kita. Waktu kita memposisikan hati kita di dunia ini, waktu kita memposisikan hati kita di harta kita, waktu kita memposisikan hati kita di penampilan kita, di apa yang kita miliki, di handphone, di gadget, di mobil, di kendaraan, maka di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu persoalannya. Bukan persoalan orang kaya yang tamak, tapi semua orang yang sederhana, orang yang tidak punya juga bisa tamak. Ada orang bukan tamak karena harta, tapi karena diri. Dia berpikir sudah dia yang paling baik, sudah dia yang paling lurus, sudah dia yang paling ganteng, sudah dia yang paling cantik. Kalau hati kita berada pada hal-hal yang lahiriah, hati kita berada pada hal-hal yang sifatnya jasmania, pada harta benda, pada kekayaan, pada uang, maka itu yang menjadi persoalan. Karena itu bagaimana kita bisa menang untuk menghadapi sifat yang tamak ini, Bapak Ibu? Kita perlu memindahkan hati kita ke sorga. Jangan letakkan hati kita di harta kita. Jangan letakkan hati kita di dunia ini. Tapi pindahkan hati kita ke sorga. Jangan letakkan hati kita kepada hal-hal lahiriah. Jangan letakkan hati kita pada hal-hal jasmania. Tapi letakkanlah hati kita ke sorga. Sehingga apa yang kita miliki dalam hidup ini, kita tahu itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita. Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk kita memperoleh. Tuhan tidak anti harta benda. Tuhan ingin anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan lewat semua yang kita miliki. Kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan dengan semua yang kita miliki. Kalau kita nggak diberkati, bagaimana kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan? Tapi yang Tuhan mau soroti, jangan letakkan hati kita pada harta kita. Jangan letakkan hati kita pada hal-hal lahiriah kita. Dunia ini bukan tempat kita. Harta benda yang kita miliki nggak akan kita bawa pada kekekalan nanti. Semua hanya akan ada di dunia ini. Fokuskan diri kita pada kekekalan. Pindahkan hati kita dari dunia ini ke sorga. Maka tidak ada ngengat dan karat yang bisa merusakkan harta surgawi yang kita miliki.